Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mengikuti ujian tengah semester dengan mengerjakan tugas membuat video yang menjelaskan tentang, kali ini saya memilih bagian penjelasan estetika yang dijelaskan oleh Pak Munir dan Pak Andri pada awal pertemuan. Untuk materi estetika, yang pertama yaitu beberapa definisi estetika. Estetika adalah renungan filosofis tentang seni. Berarti estetika tidak diambil hanya semata-mata dari bentuk rupanya atau secara tekniknya, tapi juga dalam narasinya, dalam isi yang lebih dalam tentang sebuah karya. Estetika yang kedua adalah estetika adalah bagian dari ilmu nilai aksiologi, tetapi hanya berurusan dengan nilai keindahan dan seni. Ya, maksudnya ini bagian dari ilmu nilai aksiologi. Aksiologi yaitu kegunaan ilmu dalam kehidupan. Jadi estetika di sini menjelaskan bagian dari ilmu nilai aksiologi, tapi hanya berurusan dengan nilai keindahan dan seni. Di sini ilmu digunakan untuk mengamati karya seni hanya untuk mendalami di mana titik keindahan dari berkesenian. Yang ketiga, estetika tidak hanya membicarakan karya-karya seni yang indah, tetapi juga membicarakan masalah cita rasa dan patokan dalam membuat pertimbangan atau penilaian tentang nilai seni. Estetika adalah telaah tentang aktivitas mencipta dan kesenimanan, tentang apresiasi, kritik seni, hubungan seni dengan kehidupan, dan tentang seni di dalam dunia. Estetika dalam arti etimologi dalam bahasa penyelidikan aesthetikos, yaitu penyelidikan tentang yang indah yang berkaitan dengan seni. Pengertian ilmu mengenai keindahan tentang seni. Objek dan metode estetik tersendiri yaitu berhubungan erat dengan cara memberi definisi dan penilaian tentang keindahan. Pemetaan estetika ada Yunani kuno, ada abad pertengahan, Renaissance, modern, postmodern, dan kontemporer. Kalau Yunani kuno, estetika dipelajari dalam suatu kerangka kosmosentrisme. Yang menjadi titik acuan refleksi adalah alam. Alam adalah sebagai makrokosmos dan manusia sebagai mikrokosmos. Maksudnya makrokosmos itu acuan alam semesta, dan manusia itu sebagai bagian dari kecilnya alam semesta, bagian kecil dari alam semesta. Abad pertengahan. Estetika abad ini berada pada kerangka teosentrisme. Agama Kristen membuka pandangan yang baru. Asas perkembangan hidup manusia bukanlah alam atau kosmos, seperti pada masa Yunani kuno, melainkan sejarah keselamatan. Yang menjadi titik acuan refleksi estetis adalah Tuhan. Jadi pada abad pertengahan ini lebih mengedepankan nilai estetis dari nilai religius. Renaissance abad 14 sampai 16 Masehi. Abad 14 sampai 16.
Kebangkitan kembali minat pada Yunani kuno. Jadi Renaissance ini ketertarikannya kembali kepada masa Yunani kuno, di mana kosmosentris dan di mana kosmosentrisme itu dikenal di masa Yunani kuno. Estetika Renaissance tolak ukurnya adalah manusia. Manusia benar-benar ditinggikan dan sebagai sumber dari pembuatan karya yang estetis. Yang pada hakikatnya manusia adalah tolak ukur dalam berkarya. Modern awal abad 16 sampai abad 19. Pemikiran estetika telah meninggalkan kerangka pemikiran kosmosentris dan teosentrisme. Penyelidikan menuju ke arah antroposentrisme. Manusia menjadi titik pusat, titik tolak, dan titik gerak penyelidikan. Postmodern awal abad 19. Estetika ini menonjolkan daya subjektivitas seniman dan bersifat terbuka, menjadi masa runtuhnya batasan antara seni dan penikmat tinggi, seni dan penikmat rendah. Jadi seperti kaum kelas atas dan kelas bawah, mungkin seperti itu. Kontemporer berawal tahun 1970. Istilah ini berkembang di Indonesia seiring makin berkembangnya teknik dan medium yang digunakan untuk memproduksi suatu karya. Masa dihilangkan sekat antara berbagai kecenderungan estetik, ditandai dengan meleburnya batas-batas antara seni visual, teater, tari, musik. Terkadang dalam proses kreativitasnya memanfaatkan teknologi mutakhir. Jadi lebih tidak berkendala dengan batas atau masa-masa, tetapi mereka mengambil semuanya sebagai sumber estetika dari Yunani kuno sampai postmodern. Begitu yang bisa saya sampaikan, jelaskan. Bila masih ada banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Andri dan Pak Munir. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan.